Jadi sambil menunggu juknis ya saya sampaikan saja ini persyaratan sebelumnya kalau yang pemilu sebelumnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, apa kabar? Hari ini kita jumpa kembali dalam podcast KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan kita bahas, yaitu masalah persiapan perekrutan penyelenggara hidup kita, yaitu penerimaan PPK dan PPS. Nah, teman pemilih sekalian, hari ini telah hadir di ruangan podcast kita kali ini Ibu Koordinator Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Ibu Andi Nastuti, yang akan menjelaskan terkait dengan proses-proses penerimaan penyelenggara kita atau penyelenggara padang ad hoc kita. Dan tentu saja kita langsung saja perkenalan dengan beliau. Apa kabar Ibu Andi Nastuti? Baik, ya, baik teman pemilih, baik. Ya, semoga saja teman pemilih semua juga sehat hari ini. Nah, tema kita atau tema pembahasan kita kali ini adalah akan kita bicarakan terkait dengan proses penerimaan penyelenggara ad hoc kita untuk tahun ini. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa pemilihan umum serentak yang akan kita laksanakan pada tahun 2024 ya, tepatnya di 14 Februari 2024. Nah, sekarang tahapannya sudah mulai berlangsung di semua KPU, KPRI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Itu tahapan yang kita sudah mulai launching sejak bulan Juni tahun 2022. Dan untuk tahapan kali ini adalah kita berada di tahapan proses persiapan verifikasi faktual keanggotaan partai politik. Nanti ini akan menentukan partai politik mana yang menjadi peserta pada pemilu kita yang akan datang. Nah, kita sudah berkenalan dengan beliau. Beliau seperti perkenalkan tadi, Bu Andi Nastuti adalah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yang saat ini sudah masuk periode kedua ya, Ibu. Ya. Dan langsung saja kita tanyakan kepada beliau bagaimana persiapannya untuk proses perekrutan kita kali ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sena. Terima kasih. Baik, halo teman pemilih, kami akan menyampaikan terkait persiapan KPU Kabupaten Selayar dalam perekrutan penyelenggara ad hoc yaitu PPK dan PPS. Nah, persiapan kita di KPU selain rapat-rapat koordinasi yang kita ikuti di KPU Provinsi, kita juga melakukan rapat-rapat internal di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi kita sudah menyusun timeline untuk bulan Oktober ini sampai keluar petunjuk teknis terkait perekrutan ad hoc PPK dan PPS oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jadi teman pemilih sekalian, untuk yang akan berminat untuk menjadi penyelenggara menjadi panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara, akan kita tanyakan lebih lanjut bagaimana syarat-syarat untuk menjadi anggota PPK dan PPS. Silakan. Iya, jadi untuk syarat-syarat menjadi anggota penyelenggara ad hoc atau PPK dan PPS ini, sambil menunggu petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia, tentunya yang pastinya bukan anggota partai politik. Jadi ini penting. Jadi kita berharap bagi teman pemilih yang mau mendaftar sebagai anggota PPK dan PPS itu agar mengecek namanya dulu di info.pemilu.kpu.go.id. Nah, dicek dulu di situ. Nah, itu yang penting teman-teman sekalian ya. Jadi caranya itu untuk mengecek bagaimana
jangan-jangan Anda semua terdaftar di sebagai anggota partai politik. Nah, nanti dicek di info pemilu, yaitu infopemilu.kpu.go.id. Nah, seperti itu. Jadi ini penting sekarang untuk dicek, karena kan nanti ketika sudah pemberkasan segala macam, nah kalau ditemukan bahwa Anda itu adalah bagian dari partai politik, maka dipastikan tidak akan diterima begitu. Ya, sekiranya begitu Bu ya. Betul. Ya. Terus terkait dengan tahapan perekrutannya pastinya kapan itu? Ya, untuk tahapan perekrutan ad hoc, jadi sesuai timeline yang kita buat, ini pengumumannya itu kita akan laksanakan di November. Untuk PPK, jadi perekrutan PPK dan PPS ini berbeda Pak Senal. Teman pemilih itu berbeda. Jadi kita lakukan dulu perekrutan panitia pemilihan kecamatan, baru dilakukan perekrutan PPS. Ya, kalau PPK kalau PPK itu jadi ini pengumumannya dulu ya. Kalau pengumumannya itu kita mulai 16 November. Ya. Jadi kita akan umumkan di 11 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, karena ada 11 kecamatan. Jadi kita akan umumkan di kantor-kantor camat dan media sosial KPU Kabupaten Selayar. Oh, jadi akan ada semacam spanduk penyampaian dikirimkan ke setiap kecamatan seperti itu. Ya, jadi ini diperhatikan bahwa pengumumannya itu akan disampaikan atau dikeluarkan di KPU itu pada bulan ini ya. Iya. Ya, untuk PPK bulan November pasti. Bulan November. Ini masih tahap persiapan. Ya, untuk PPK tanggal berapa dan untuk PPS tanggal berapa keluar pengumumannya? Iya, itu tadi ya sampaikan 16 November. Ya, sudah disampaikan 16 November untuk PPK ya. Iya, untuk PPK. Dan untuk PPS 29 November sudah disampaikan tadi. Jadi pengumuman itu juga kita akan menyebarkan semacam selebaran. Di situ sudah termuat terkait persyaratan dan sudah ada jadwal tahapan perekrutan di tiap itemnya itu. Jadi di tahapan perekrutan itu kan ada pendaftaran, setelah pendaftaran pengumuman hasil penelitian administrasi, setelah itu lanjut ujian tertulis atau CAT, setelah itu pengumuman. Jadi ada tahapannya sampai diumumkan hasil seleksi wawancara. Sesuai timeline yang sudah disusun begitu ya. Kemudian tentu saja selain itu menjadi teman pemilih ingin mengetahui tentu saja bagaimana persyaratan-persyaratan untuk menjadi penyelenggara, apakah masih sama dengan periode pemilu lalu, pendaftarannya, persyaratan pendaftarannya, kemudian juga teknis pendaftaran seperti apa sih kan? Iya, jadi ada yang berbeda ya dengan pendaftaran PPK sebelumnya, pendaftaran PPS sebelumnya. Kalau sebelumnya berkas-berkas itu, dokumen itu diserahkan langsung ke KPU atau dikumpulkan di kecamatan untuk PPS, nanti di kecamatan itu diserahkan ke KPU. Kalau ini berbeda, bisa mendaftar mandiri, yakni melalui aplikasi Siakbah. Jadi nantinya itu mendaftar melalui aplikasi Siakbah nantinya. Jadi yang berada di wilayah kepulauan itu sisa melihat ID daripada Siakbah itu masuk di situ dengan syarat ada akunnya dulu. Nah, ini yang penting nih, harus ada akunnya. Ada emailnya dulu. Ada emailnya ya. Karena itu menjadi persyaratan untuk bisa mendaftar melalui sistem atau aplikasi Siakbah itu ya. Ya, oke. Kemudian yang mungkin juga teman pemilih ingin tahu proses perekrutan PPK itu kan lebih awal gitu ya. Nah, misalkan di proses pemilihan PPK, penerimaan PPK itu tidak diterima, apakah bisa mendaftar juga di PPS seperti apa? Bisa. Jelasan. Tidak sumpah tidak lolos di PPK karena ini kan tidak bersamaan. Bisa lagi mendaftar di PPS. Nah. Iya. Kalau mencintai pekerjaan, karena banyak ini yang mencintai pekerjaan sebagai penyelenggara teknis ya di ad hoc KPU itu
tentunya bisa mendaftar sebagai PPS. Ya. Tidak lolos lagi di PPS, ada lagi menjadi KPPS, ada lagi Pantarli. Jadi banyak pasti. Oke. Ada relawan Nah, demokrasi. sekarang ini kan melalui sistem itu online, saya kira, jadi itu penting, tidak perlu ke selayar lagi dan dari pula ini khususnya Iya, ya bisa langsung melalui sistem Siakba itu. Tapi masalahnya tentu terkait masalah jaringan ini Bu, ya, Iya. khususnya yang berminat untuk menjadi penyelenggara PPS. Saya kira di banyak tempat-tempat atau desa-desa yang masih belum mendapatkan jaringan yang bagus. Saya kira seperti apa ini nanti antisipasinya? Iya, jadi ya namanya juga aplikasi tentunya bergantung dengan jaringan ya. Oke. Jadi kita ketahui Kabupaten Kepulauan Selayar ini terdiri dari 11 kecamatan, 88 desa. Nah di 11 kecamatan ini saya kira itu jaringannya sudah bagus Pak Sena. Sisa di desa-desa ini misalnya di Kecamatan Pasir Lambena masih ada desa yang terluar yang tidak mendapatkan jaringan. Nah ketika mau mendaftar tentunya cari jaringan jadi ke kecamatan untuk cari jaringan dan buka akun Siakba ini. Oke, nanti ini nih yang perhatian bagi teman-teman pemilih yang memang benar-benar berminat untuk jadi penyelenggara, maka kalau tidak ada jaringan di tempatnya maka pergi ke ibu kota kecamatan salah, pasti ada jaringan di situ. Nah, bagaimana kalau misalkan jaringan di ibu kota kecamatan juga tidak bagus, apakah bisa nanti dokumen-dokumen persyaratannya dibawa ke KPU, bagaimana itu? Iya, kalau seumpama tersendat dengan jaringan atau lagi berada ini yang berada wilayah kepulauan, berada di daratan Selayar, bisa langsung ke KPU. Jadi nanti bisa berhubungan dengan operatornya begitu ya? Langsung berhubungan di operatornya. Ada hambatan-hambatan ditemui, KPU siap melayani siapa saja yang datang ke KPU. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah kita tidak akan menghambat, jadi tetap kita akan mencarikan solusi. Kalau misalkan jaringannya bermasalah maka ke ibu kota kecamatan atau langsung ke KPU. Kira-kira begitu nanti. Iya, yang jelasnya Pak Sena aplikasi Siakba ini memudahkan, memudahkan bagi yang mau nanti menjadi anggota PPK dan PPS. Ya, kemudian tentu teman pemilih yang berminat kepingin tahu, ya ini saya kira sangat penting. Honornya berapa sih itu sebenarnya? Apa sudah bisa disampaikan atau masih menjadi rahasia, atau paling tidak kemungkinan ada kenaikan dari sebelumnya, gimana tuh? Iya, bukan rahasia Pak Sena. Dan jelasnya ada kenaikan. Ada kenaikan. Iya, lebih 2 juta untuk PPK, PPS juga lebih 1 juta untuk ketuanya. Nah, ini jadi bisa dicatat itu supaya banyak yang mendaftar. Karena paling tidak untuk PPS paling ada maksimalnya saya kira, ada minimalnya untuk setiap desa gitu ya, berapa orang itu yang maksimalnya atau untuk anggota PPS di tiap desa itu 3, PPK 5. Nah ketika pada proses pendaftaran umpama tidak mencukupi 2 kali dari kebutuhan, maka kita akan melakukan perpanjangan pendaftaran. Begitu. Tapi ketika kita melakukan perpanjangan ini tidak ada, maka tetap kita lanjutkan. Ada itu. Nah, sekarang apa tadi sudah disampaikan salah satu persyaratan itu tidak terkait dengan partai politik manapun gitu ya. Apakah mungkin ada persyaratan lain ya teman pemilih mau mengetahui? Iya. Jadi sambil menunggu juknis ya saya sampaikan saja ini persyaratan sebelumnya. Kalau yang pemilu sebelumnya itu ya untuk PPK ini kita terbatas untuk umur, yang jelasnya yang sudah berumur ini kita enggak lagi. Nah yang mulai dari umur 17 tahun kalau yang kemarin, tetapi kita akan sosialisasikan kembali terkait persyaratannya ketika sudah turun juknis. Karena yang jelasnya ketika kita mendaftar, ketika ada calon PPK PPS mendaftar sebagai calon penyelenggara, dimasukkan di aplikasi Siakba itu, menginput KTP elektroniknya, otomatis akan dilihat kecamatan kecamatannya. Nah otomatis dia akan mendaftar di kecamatan itu. Jadi pendaftar ini pastikan juga dia
sesuai dengan alamat KTP elektroniknya. Pastikan bahwa Anda itu berada di wilayah desa yang Anda berminat, di desa mana Anda berminat, maka pastikan bahwa KTP Anda itu ada sesuai KTP di situ. Karena sebelumnya itu Pak Senat ada misalnya yang KTP-nya wilayah daratan sini ya, yang 6 kecamatan ini, tapi dia mendaftar di kecamatan 5 kecamatan di wilayah kepulauan itu sebelumnya. Atau mungkin sebelumnya atau sebaliknya ada KTP kepulauan lalu mau mendaftar di Benteng gitu ya. Nah, tapi sekarang udah dengan ada aplikasi ini itu otomatis. Otomatis ya. Harus berada di wilayah di mana Anda mau menjadi penyelenggara. Oke. Kemudian kira-kira yang penting juga teman pemilih ketahui bahwa sudah ada syarat-syarat lain gitu ya. Ya, seandainya misalkan dicek di info pemilu terus mereka yang mau yang mau mendaftar ini atau sudah masukkan berkasnya, sudah ada pengumuman lalu baru ketahuan bahwa ternyata dia terdaftar di salah satu partai politik, itu bagaimana Bu? Apakah harus didiskualifikasi atau gimana tuh? Iya, jadi ketika sudah memasukkan, sebenarnya ya teman pemilih Pak Senal, ketika sudah mendaftar melalui aplikasi itu dan panitia melakukan penelitian administrasi dan mendapatkan, jadi ini akan connect, jadi aplikasi itu akan connect dengan aplikasi Sipol. Sipol ya. Nah, itu akan langsung kelihatan. Oh, iya. Nah, ketika langsung kelihatan berarti tidak memenuhi syarat. Jadi ada nanti di bagian checklistnya itu tidak memenuhi syarat. Nah, ini maksudnya saya berarti sekarang ini ketika mendengar informasi ini maka harus sebaiknya yang berminat untuk menjadi penyelenggara untuk mengecek secepatnya supaya masih ada jalan atau solusinya nanti untuk agar dihapus di aplikasi Sipol tentu saja dengan berkoordinasi dengan operator Sipol kita gitu ya. Kemudian dengan partai politik di mana dia terdaftar. Nah, saya kira seperti itu secara umum. Yang penting bahwa informasi-informasi dari KPU itu akan selain dari tadi ada penyampaian mungkin melalui pamflet gitu ya, apakah selebaran terus mungkin ada media sosial KPU. Ya, nah itu yang saya mau tanyakan, apakah di media sosial itu di media mana saja, apa saja? Ya, media sosial KPU itu ada banyak, ada ID KPU Selayar, ada FB-nya namanya Humas KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Di Humas itu diinformasikan semua kegiatan-kegiatan KPU. Dan terkait perekrutan ini tentu akan disampaikan di situ. Ada PPID-nya, itu saya sudah jelaskan di awal. Jadi ada semua di situ. Jadi banyak-banyak melihat aplikasi media sosial KPU. Jadi informasi lengkap di situ. Harapannya karena semuanya kayaknya sudah menggunakan HP. Jadi banyak-banyak telah melihat informasi di situ. Tapi yang pasti bahwa kami akan membuat spanduk gitu ya, ada spanduk dipasang di 88 desa untuk perekrutan PPS. Setiap desa bahkan untuk perekrutan PPS itu. PPS. Kemudian kalau BPK-nya paling tidak di 11 kecamatan itu di kantor camat. Kita juga akan siapkan baliho ya di kabupaten. Selain itu juga mungkin hasil podcast kita kali ini akan diunggah ya di YouTube ya, jadi bisa selalu terlihat di YouTube, dan mungkin informasi-informasi selain hari ini akan kami tetap akan sampaikan selain dari media tadi, ada IG, ada Twitter mungkin juga. Iya, ada Twitter, saya lupa, maaf. Ada Twitter KPU. Kemudian tentu saja lewat WA juga penyampaiannya seperti itu. Nah, selain itu ada lagi yang mau sampaikan terkait proses persiapan pelaksanaan perekrutan ini. Jadi teman pemilih Pak Senat, saya kira harapan kami ya bagi calon-calon anggota PPK PPS yang mau mendaftar itu pastikan Anda tidak terdaftar sebagai anggota partai politik dengan mengecek info pemilu
www.kpu.go.id. Cek di situ. Ya, dan rajin-rajin melihat informasi di media sosial KPU Kabupaten Selayar tentunya, supaya mendapatkan informasi terkait persyaratan atau ada perubahan persyaratan, kita akan unggah di situ. Demikian. Ya, saya kira kenapa ini kita selalu ulang-ulang, Anda jangan sampai terdaftar di partai politik, karena ini sangat urgent, begitu sangat luar biasa pentingnya ini, karena kita sebagai penyelenggara itu penting untuk menjaga integritas kita, independensi kita. Saya kira seperti itu, sehingga kami selalu ulang-ulang jangan sampai ada namanya di aplikasi Sipol terdaftar di salah satu partai politik yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Ya, saya kira sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kami ucapkan selamat beristirahat, bahagia selalu, dan sampai jumpa.